Hai sahabat rebahan, jumpa lagi bersama kami di RD Official. Bagaimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik selalu. Dan tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasanya. Nah, kali ini kita akan bahas sebuah film dunia monster. Film Godzilla vs Kong menceritakan pertarungan antara dua kekuatan terbesar di muka bumi. Mereka adalah Godzilla, monster evolusi kadal yang menjadi legenda Jepang, dan Kong, gorila raksasa. Di awal film ini, kita akan diperlihatkan mengenai Kong yang saat itu berada di sebuah pulau. Tepatnya berada dalam sebuah kubah penangkaran. Saat itu, aktivitasnya sedang diawasi oleh Monarch. Monarch sendiri adalah sebuah organisasi multinasional yang dibuat secara rahasia oleh pemerintah Amerika Serikat untuk mempelajari makhluk raksasa yang hidup di dunia. Dalam tempat tersebut, Kong dikunjungi oleh seorang anak kecil bernama Zia. Ia adalah seorang anak yang berasal dari suku Kiwi, yang merupakan satu-satunya orang yang dapat berkomunikasi dengan dirinya. Saat itu, Kong tiba-tiba marah dan melemparkan batang pohon dan menyebabkan kerusakan kecil di bagian dari kubah tempat di mana ia sedang berada. Ini adalah kubah raksasa yang mana di dalamnya para ilmuwan sedang mengamati monster tersebut. Wanita ini bernama Lin, seorang ilmuwan dari monarki yang mempelajari mengenai monster saat itu. Dia tiba-tiba datang dan memberitahukan bahwa Kong sedang marah karena dikurung di tempat tersebut. Alasan mereka mengurung Kong adalah karena khawatir bahwa akan ada pertempuran antara Godzilla dan juga Kong. Adegan berpindah di mana seorang pria bernama Bernie. Ia adalah seorang pecinta teori konspirasi yang juga merupakan mantan karyawan di sebuah perusahaan bernama Efek Cybernetic. Perusahaan ini adalah perusahaan teknologi yang bertanggung jawab atas pengembangan teknologi kecerdasan buatan dan juga robotik. Saat itu, ia diam-diam masuk ke dalam salah satu bangunan tempat di mana ia pernah bekerja. Ia mencoba mencari informasi mengenai apa sebenarnya yang sedang dikembangkan oleh perusahaan tersebut. Namun, saat tiba di sana, ia mendapatkan bahwa akan adanya serangan Godzilla ditandai dengan adanya bunyi alarm. Dan para karyawan pun saat itu segera dievakuasi. Dan benar saja, Godzilla pun datang dan menyerang tempat penelitian tersebut. Dalam kejadian tersebut, Bernie berhasil selamat. Dan saat itu ia melihat sebuah benda aneh yang sepertinya berteknologi tinggi. Benda ini mirip seperti Oka, sebuah alat yang mampu berkomunikasi dengan para Titan. Adegan berpindah di sebuah lokasi penelitian. Pria ini adalah seorang ilmuwan dari Monarch bernama Mark Russell, dan ini adalah putrinya bernama Madison Russell. Keduanya pernah diselamatkan oleh Godzilla pada movie yang sebelumnya. Saat itu keduanya berdebat mengenai alasan mengapa Godzilla menyerang manusia, padahal ia tak pernah melakukan hal tersebut. Ayahnya mengatakan bahwa mungkin itu adalah insting dari predator. Namun Madison bersikeras bahwa ada sesuatu yang memprovokasi Godzilla untuk menyerang tempat penelitian tersebut. Berpindah saat seorang pria bernama Nathan dikunjungi oleh dua orang pria. Nathan sendiri adalah seorang ilmuwan terkemuka, dan dua orang ini adalah pimpinan utama dari perusahaan Efek Cybernetic itu. Nathan diperlihatkan mengenai teori Hollow World. Saat itu Nathan diminta untuk mencari sebuah sumber energi di tempat tersebut, yang mana tempat itu juga diduga sebagai tempat asal dari para Titan yang ada di permukaan bumi. Sumber energi di tempat tersebut katanya akan digunakan untuk melawan Godzilla yang mengancam umat manusia. Nathan akhirnya pergi menemui temannya yaitu Lin. Di sana, ia menjelaskan rencana untuk mencari sumber energi di rongga bumi. Namun untuk menuju ke tempat tersebut, mereka memerlukan bantuan dari Kong untuk mencari tempat dari sumber energi tersebut dengan alasan demi keselamatan manusia. Lin pun mengiyakan permintaan dari sahabatnya tersebut, padahal ada risiko bahwa Godzilla akan datang untuk mencari Kong. Adegan pun berpindah saat Kong yang sudah berada di sebuah kapal raksasa, dan saat itu Nathan Lin bertemu dengan seorang wanita bernama Maya Simon, yang merupakan putri dari pimpinan dari Efek Cybernetic. Ternyata Kong akan dibawa ke sebuah tempat penelitian di Antartika. Di sana mereka akan memulai perjalanan menuju ke dalam inti bumi. Saat malam hari, Zia yang sedang tertidur tiba-tiba saja terbangun. Ia segera pergi keluar dan mendapati Kong yang sedang marah. Ia kemudian mencoba menenangkan Titan tersebut dengan berkomunikasi dengannya.
Adegan berpindah di mana seorang cewek sedang mendengarkan siaran langsung atau podcast yang sedang dilakukan oleh Benny. Benny ini sendiri memang kerap kali menyuarakan pendapatnya dan juga penelitian perusahaan teknologi tersebut. Ternyata mereka berniat untuk menanyakan kebenaran dan alasan dari penyerangan tersebut. Singkatnya, mereka berhasil bertemu dengannya. Dan dikatakan bahwa ada sebuah benda yang mungkin menyebabkan kerusakan tersebut. Mereka bertiga kemudian berencana untuk menyusup ke perusahaan tersebut dan menyelidiki lebih lanjut mengenai kejadian yang sebenarnya. Sementara itu, di dalam perjalanan untuk membawa Kong ke Antartika, mereka dikejutkan dengan alarm mengenai kedatangan dari Godzilla. Makhluk tersebut sedang mendekat dengan sangat cepat, dan benar saja, kemudian datang dan menyerang kapal dan pesawat tempur yang sedang mengawal perjalanan tersebut. Dan pertarungan antara kedua monster tersebut tak dapat dihindarkan. Dalam pertempuran tersebut, Kong mengalami kekalahan dalam air. Kemudian Nathan memerintahkan agar mematikan mesin kapal agar tak menimbulkan kebisingan. Hal ini untuk membuat Godzilla berpikir bahwa ia telah memenangkan pertempuran tersebut. Dan setelahnya, Godzilla pun pergi meninggalkan tempat pertempuran tersebut, seakan tak ingin melanjutkan pertempuran melawan raksasa tersebut. Sementara itu, Madison dan Beth sedang berusaha memasuki tempat penelitian Apex Cybernetic yang berusaha untuk memasuki penelitian yang telah diserang oleh Godzilla sebelumnya. Saat tiba di dalamnya, mereka memasuki lift yang membawa mereka pergi menuju ke tempat yang berada di bawah tanah. Saat tiba di sana, mereka terkejut dengan kedatangan para petugas dan mereka pun tak sengaja memasuki sebuah tempat penyimpanan yang di dalamnya terdapat sebuah benda yang menyimpan dan mengunci makhluk predator lainnya. Pintu di tempat tersebut kemudian ditutup dan mereka pun sadar bahwa mereka sedang terjebak di dalam benda tersebut. Benda itu ternyata akan dibawa ke tempat penelitian Apex Cybernetic lainnya yang berada di Hong Kong. Kembali pada tim peneliti yang sedang berada dalam perjalanan untuk membawa Kong menuju Antartika. Di sana mereka mengangkutnya menggunakan belasan helikopter untuk dibawa ke tempat penelitian benua tersebut. Dan lubang ini adalah tempat di mana jalur untuk menuju ke dalam rongga bumi yang akan membawa Kong dan juga para ilmuwan Jiha. Jiha kemudian berkata kepada Kong bahwa kampung halamannya berada di balik lubang tersebut. Dan ada kemungkinan bahwa masih ada makhluk lainnya yang sama seperti dirinya di dalam sana. Kong kemudian bergerak memasuki lubang tersebut, sedangkan para ilmuwan akan mengikutinya menggunakan pesawat canggih yang dapat menangani perbedaan gravitasi di dalam rongga bumi. Akhirnya mereka pun tiba di dalam rongga bumi, di mana mereka melihat dunia yang begitu berbeda, dan bahkan sebuah tempat yang terbaik. Ada juga makhluk predator lainnya yang tampak sangat berbeda seperti pada zaman prasejarah. Setelah beberapa saat lamanya, mereka juga diserang oleh predator raksasa di tempat tersebut. Namun Kong dengan cepat mengalahkan kedua makhluk tersebut. Kemudian menuntun mereka menuju ke sebuah tempat dan singkatnya tibalah mereka di pintu masuk di sebuah goa. Kong kemudian membuka pintu tersebut dan terlihat di dalam gua tersebut yang nampak begitu sakral bagi para Titan. Sementara itu Madison dan Bernie terjebak di dalam tempat penyimpanan telah tiba di Hong Kong. Mereka kemudian diam-diam menyusuri tempat tersebut. Dan di sana mereka tiba di sebuah tempat yang nampak begitu gelap gulita. Namun tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan munculnya sebuah benda aneh dari dalam tanah. Yang ternyata sebuah benda tersebut sebuah robot yang mirip dengan Godzilla. Hal tersebut juga ternyata sedang diawasi langsung oleh sang pendiri perusahaan Apex Cybernetic, yaitu Walter Simon. Dan ternyata robot ini dikendalikan melalui pikiran menggunakan bantuan teknologi. Kemudian dilepaskanlah seekor monster berukuran sedang untuk diuji melawan robot tersebut. Melihat hal tersebut, mereka pun segera berlari dan mencari tempat perlindungan. Madison yang berada di dalam bahaya beruntung karena monster tersebut ditangkap oleh robot Godzilla yang kemudian membelah tubuh monster tersebut. Namun setelah robot tersebut tiba-tiba berhenti berfungsi, hal ini ternyata karena energi yang digunakan tak cukup untuk menggerakkan robot tersebut. Karena itulah mereka memerlukan energi yang berada di dalam rongga bumi. Setelah kembali dan menyusuri tempat tersebut, mereka bertiga juga menemukan sebuah fosil dari Ghidorah, monster jahat yang telah dikalahkan oleh Godzilla.
Kembali pada mereka yang sedang berada di dalam rongga bumi, Kong kemudian menggunakan kapak yang telah ia ambil sebelumnya dan menempatkannya di lantai seperti sebuah kunci untuk mengaktifkan energi tersebut. Melihat energi yang telah aktif, para ilmuwan dari Apex Cybernetics segera menggunakan robot dan mengekstrak energi tersebut sampai dari kecil. Energi tersebut kemudian dikirim ke Kong untuk digunakan pada robot Godzilla. Jadi intinya, sampel energi tersebut bisa dikirimkan dan juga bisa di-download. Energi yang telah diaktifkan sebelumnya ternyata membuat Godzilla merespon dan menjadi sangat marah dan juga mengamuk. Ia kemudian memasuki kota dan kemudian menembakkan energi ke dalam tanah. Energi yang ia tembakkan ternyata sampai ke dalam rongga bumi, tempatnya di tempat para ilmuwan tersebut sedang berada. Hal tersebut pun meninggalkan rongga yang sangat besar. Kong bersama para ilmuwan kemudian segera kembali ke permukaan bumi melalui lubang tersebut. Kong yang telah sampai ke permukaan bumi kemudian terlihat bertarung dengan Godzilla. Sementara itu, para peneliti efek Cybernetics setelah mendapatkan sampel energi tersebut menggunakan pada robot Godzilla. Namun sayangnya, energi tersebut malah membuat kegagalan pada sistem dan robot tersebut berada di luar kendali. Robot tersebut mengamuk dan menghancurkan segala sesuatu yang dilihatnya, dan saat itulah Godzilla pun datang untuk menghentikannya. Dalam pertarungan tersebut, Godzilla terlihat akan mengalami kekalahan. Namun Kong kemudian datang membantunya. Jihan mengatakan kepadanya bahwa Godzilla bukanlah musuh melainkan robot tersebut. Dan pertarungan antara mereka pun berakhir. Saat itu Kong berhasil mengalahkan robot itu dan menjadi pemenang dalam pertempuran itu. Dan Godzilla akhirnya segera kembali ke habitatnya yang berada di dalam lautan. Dan di akhir movie ini terlihat Kong yang telah kembali ke kampung halamannya, yaitu di dalam rongga bumi. Itulah sekian dari review film Godzilla vs Kong. Semoga dapat mengisi waktu luang teman-teman dan dapat menghibur teman-teman yang sedang menonton review film ini. Tak henti-hentinya kami untuk mengucapkan jangan lupa like dan subscribe. Jika teman-teman suka, jangan lupa untuk di-share dan dibagikan ke sosial media teman-teman. Kami segenap tim RDY Official undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Satu kata untuk semua, kami mencintai teman-teman. See you next time.